Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar materi bentuk akar. Sebelum masuk ke materi bentuk akar, apa sih yang kalian ketahui tentang bentuk akar itu? Baik, bentuk akar yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengertian bentuk akar sendiri. Yang kedua, sifat-sifat bentuk akar. Yang ketiga, operasi bentuk akar. Dan yang keempat, cara merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bilangan irasional hasil pengakaran bilangan rasional. Operasi bentuk akar merupakan kebalikan dari bilangan berpangkat. Misalnya, Y sama dengan X kuadrat akan menjadi X sama dengan akar Y. Yang kedua, ada sifat-sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar yang pertama yaitu akar X Y sama dengan akar X dikali akar Y dengan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang kedua yaitu akar X dibagi Y sama dengan akar X dibagi akar Y dengan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Dan sifat bentuk akar yang terakhir yaitu akar X kuadrat sama dengan X itu sendiri. Selanjutnya yaitu operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar ini sama seperti bilangan bulat, bentuk akar juga bisa dioperasikan baik dengan bentuk akar lain maupun dengan bilangan real. Adapun operasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan. Penjumlahan hanya bisa dilakukan jika angka yang berada di dalam tanda akar nilainya sama. Bentuk penjumlahannya adalah sebagai berikut. P akar X ditambah Q akar X sama dengan P plus Q akar X. Contohnya akar 2 ditambah akar 2 sama dengan 2 akar 2. 2 akar 5 ditambah 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Penjumlahan tidak bisa dilakukan pada bentuk akar dan bilangan bulat biasa. Misalnya akar 2 ditambah 2 dan antar bentuk akar yang tidak sama bilangan pokoknya. Misalnya akar 2 ditambah akar 3. Yang kedua yaitu operasi pengurangan. Konsep pengurangan sama seperti penjumlahan, yaitu hanya bisa dilakukan pada dua bentuk akar atau lebih yang bilangan pokoknya sama. Bentuk pengurangannya adalah sebagai berikut. P akar X min Q akar X sama dengan P min Q akar X. Contohnya, 2 akar 2 dikurangi akar 2 sama dengan akar 2. 2 akar 5 dikurangi 3 akar 5 sama dengan negatif akar 5. Yang ketiga yaitu operasi perkalian. Konsep perkalian bentuk ini berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Hal itu karena perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan non-akar, baik pecahan maupun bilangan bulat. Bentuk perkaliannya adalah sebagai berikut. P akar X dikali Q sama dengan P kali Q akar X. P akar X dikali Q akar X sama dengan P kali Q akar X Y. Contoh perkaliannya yaitu 4 akar 7 dikali 2 sama dengan 8 akar 7. Akar 3 dikali 2 akar 11 sama dengan 2 akar 33. Selanjutnya yaitu ada operasi pembagian. Konsep pembagian hampir sama dengan perkalian, namun pembagian bisa menghasilkan pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar. Jika berbentuk demikian, maka pecahan harus dirasionalkan penyebutnya. Adapun bentuk pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama, P akar X per Q sama dengan P per Q akar X. Yang kedua, P per Q akar X sama dengan P per Q dikali 1 per akar X sama dengan P per Q akar X. Yang ketiga, P akar X per Q akar Y sama dengan P per Q dikali akar X per Y. Contoh dari operasi pembagian yaitu 6 akar 2 per 3 sama dengan 6 per 3 akar 2 sama dengan 2 akar 2. 12 per 2 akar 3 sama dengan 12 per 2 dikali 1 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3. 2 akar 6 dibagi akar 2 sama dengan 2 per 1 dikali akar 6 per 2 sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya yaitu cara merasionalkan bentuk akar. Yang pertama, bentuk pecahan X per akar Y. Cara utama untuk merasionalkan bentuk pecahan di atas adalah dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan bentuk akar yang sama. Coba kalian perhatikan hasil pembagian dari 12 per 2 akar 3. Hasil pembagiannya berupa pecahan yang penyebutnya memuat bentuk akar, yaitu 6 per akar 3. Cara merasionalkannya yaitu dengan mengalihkan pecahan tersebut dengan 1 yang nilainya sama dengan akar 3 per akar 3. Dengan demikian bentuk pecahannya menjadi seperti berikut.
6 per akar 3 sama dengan 6 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 6 akar 3 per 3 sama dengan 2 akar 3. Yang kedua yaitu bentuk pecahan X per P akar Y. Cara merasionalkannya yaitu sama dengan yang sebelumnya, dikalikan dengan 1 yang diubah menjadi pembagian bentuk akar yang sama. Contohnya 5 per 4 akar 11 sama dengan 5 per 4 akar 11 dikali akar 11 per akar 11 sama dengan 5 akar 11 per 4 kali akar 11 sama dengan 5 akar 11 per 44. Selanjutnya bentuk pecahan X per akar Y min akar Z. Pada pecahan yang berbentuk X per akar Y min akar Z, cara merasionalkan penyebutnya adalah dengan mengalikannya dengan bentuk akar yang sama, namun tandanya berlawanan atau biasa disebut akar sekawan. Dengan demikian, pecahannya menjadi X per akar Y min akar Z sama dengan X per akar Y min akar Z dikali akar Y plus akar Z per akar Y plus akar Z sama dengan X dikali akar Y plus akar Z per Y min Z. Perhatikan contoh berikut. Rasionalkan pecahan 1 per akar 6 min akar 7. Pembahasannya yaitu 1 per akar 6 min akar 7 sama dengan 1 per akar 6 min akar 7 dikali akar 6 plus akar 7 dibagi akar 6 plus akar 7 sama dengan akar 6 plus akar 7 dibagi 6 min 7 sama dengan negatif akar 6 plus akar 7. Jika bentuk akar berada di bagian pembilang, kalian tidak perlu lagi merasionalkan pecahannya. Yang keempat yaitu bentuk pecahan dari X per akar Y plus akar Z. Sama seperti yang sebelumnya, cara merasionalkan penyebutnya yaitu kalian harus mengalikannya dengan akar sekawannya, yaitu X per akar Y plus akar Z sama dengan X per akar Y plus akar Z dikali akar Y min akar Z per akar Y min akar Z sama dengan X dikali akar Y min akar Z per Y min Z. Baik, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami materi bentuk akar tersebut ya. Dan setelah ini kalian akan mengerjakan soal-soal pada LKPD. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.